2 Timotius 2 ayat 19 menuliskan, "Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan." Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah berubah, dan perkara yang digenapkannya juga tidak berubah. Segala sesuatu di sekeliling kita berubah, tetapi di sini ada dua hal yang teguh, yang tidak berubah. Pertama, Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan yang kedua, setiap orang yang menyebut nama Tuhan harus meninggalkan kejahatan. Kedua hal ini adalah dasar teguh yang diletakkan Allah. Materai dalam 2 Timotius 2 ayat 19 menegaskan bahwa sebuah keputusan telah dibuat. Suatu perkara ditangani dengan cara tertentu dan tidak ada perubahan lebih lanjut. Himeneus dan Filetus dapat menyesatkan kebenaran, dan Alexander tukang tembaga dapat menganiaya Paulus. Bahkan semua orang di Asia dapat meninggalkan Rasul Paulus. Tetapi Tuhan mengetahui mereka yang adalah kepunyaannya. Beberapa orang di gereja mungkin telah menyimpang dari jalan kebenaran. Hal itu mungkin membuat kita putus asa. Kita berpikir bahwa manusia selalu tidak dapat dipercaya, sehingga kita bingung siapa lagi yang dapat kita percaya. Semua orang bisa salah, tetapi Tuhan tidak pernah salah. Ketika kita memberitakan Injil, kita membawa orang kepada Tuhan. Mereka dilahirkan kembali dan dibaptis. Tetapi orang-orang yang diselamatkan pun dapat menyimpang dari kebenaran. Tetapi Tuhan tidak pernah salah. Sekalipun semua orang meninggalkan Dia, firman Tuhan tetap berlaku. Dasar teguh yang diletakkannya tetap berdiri. Allah mengenal orang-orang yang menjadi kepunyaannya. Kita tidak seharusnya menyalahkan orang lain karena kesalahan atau kegagalan mereka. Kita juga tidak seharusnya mengkritik orang lain karena ketidaksetiaan mereka. Kita harus percaya bahwa hanya Tuhan yang mengenal siapa yang merupakan kepunyaannya. Mereka yang merupakan kepunyaan Tuhan, mereka tentu akan terpisah dari kejahatan. Tetapi bagaimana kita dapat terpisah dari kejahatan? 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21 adalah penjelasan dari ayat 19. Dalam ayat 20 dituliskan, "Dalam rumah yang besar, bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia." Ayat ini berbicara tentang rumah yang besar, bukan rumah kecil atau rumah yang biasa saja. Tuhan peduli dengan masalah mulia atau kurang mulia, bukan hanya masalah kegunaan. Tuhan mencari bejana yang mulia. Dia bukan sekedar mencari bejana yang berguna. Tuhan mementingkan kualitas, bukan kuantitas. Manusia sering salah dalam memahami hal ini. Mereka menganggap Tuhan lebih suka bejana yang berguna. Tetapi Tuhan mencari bejana yang mulia. Tuhan lebih memperhatikan kualitas daripada utilitas. Dalam rumah yang biasa-biasa saja, bejana dari kayu dan tanah liat lebih penting daripada bejana emas dan perak. Sebuah keluarga dapat hidup tanpa bejana emas dan perak, tetapi tidak dapat tanpa bejana kayu dan tanah liat. Namun di sini, kita tidak berbicara tentang berguna atau tidak bergunanya sebuah bejana, bukan pula besar atau kecilnya ukuran sebuah bejana, melainkan nilai dari bejana itu. Kebanyakan orang berpikir bahwa sejauh bejana itu dapat berguna,
Tuhan akan merasa puas. Tetapi hal ini merupakan konsep yang salah. Apa yang penting adalah nilai dari sebuah bejana di tangan Tuhan. Tuhan mementingkan nilai dari sebuah bejana yang ada di tangannya. 1 Korintus menyebutkan tentang kayu, rumput kering, dan jerami. Ketiganya merupakan bahan yang murah dan tidak berharga. Beberapa orang melakukan pekerjaan yang tidak berharga. Pelayanan, ibadah, kesaksian, dan kebenaran yang diucapkannya semua tidak berharga. Sekalipun mereka yang bijak secara alamiah, mereka dapat berbicara dengan fasih. Mereka dapat memberikan cerita yang menarik dan perkataan yang baik. Tetapi yang mereka katakan berasal dari pikiran mereka, bukan dari hati mereka. Karena itu, semuanya menjadi tidak berharga. Dengan orang-orang lain, semua hal itu menjadi mulia. Orang-orang yang lain ini mau membayar harga. Mereka telah ditanggulangi Tuhan selama 3, 5, atau 10 tahun. Dan kesaksian mereka merupakan sesuatu yang dari dalam hati, yang merupakan hasil dari pekerjaan Tuhan di dalam diri mereka. Sehingga kesaksian dan perkataan mereka penuh kemuliaan. Pertanyaan kita hari ini bukan dapat atau tidaknya kita berkhotbah, tetapi apakah yang kita katakan berasal dari harga yang sudah kita bayar. Permasalahannya adalah pada apa yang kita bicarakan itu berharga atau tidak. Bila apa yang kita katakan bukan perkara yang mulia, perkataan dan apa yang kita miliki tidak mulia dalam pandangan Tuhan dan manusia. Bila apa yang kita miliki belum melewati darah, air mata, pendisiplinan Tuhan dan penanggulangan dari Tuhan, hal itu tidak mulia. Kata-kata yang disalin dan ditiru dari orang lain tidak akan pernah bisa menjadi mulia. Baik Nabi Yesaya maupun Bileam, mereka berbicara tentang kerajaan. Tetapi nilai dari kata-kata kedua orang itu tidak dapat dianggap sama. Banyak orang yang dapat merasa puas karena mereka dapat membicarakan perkara yang sama seperti orang lain. Pada kenyataannya, hal itu tidak banyak berarti. Kata-katanya mungkin sama, tetapi yang membuat menjadi berbeda adalah orang yang mengatakannya. Satu-satunya perkara yang mulia adalah sesuatu yang telah dibayar dengan harga. Seseorang mungkin dapat menyampaikan firman Tuhan dengan fasih setelah mendengarkan khotbah. Tetapi hal itu bukan hanya masalah kata-kata yang diucapkan. Dalam hal rohani, hal itu bukan hanya masalah kata-kata, tetapi masalah siapa yang mengucapkan. Hal itu bukan masalah apakah kita mengatakan perkara yang sama atau tidak, melainkan apakah kita merupakan orang yang tepat. Suatu topik seperti penudungan kepala atau pembaptisan sangat sering menimbulkan argumen. Sebenarnya perkara itu tidak perlu diperdebatkan. Masalah yang sebenarnya adalah apakah kita ada di dalam realitas kebenaran itu. Apakah kita orang yang tepat? Atau apakah kebenaran itu hanya menjadi pengetahuan yang ada di dalam pikiran kita? Bejana emas terbuat dari emas. Hal ini menandakan bahwa bejana ini bersifat surgawi. Bejana perak terbuat dari perak. Perak mengacu pada penebusan Kristus di atas kayu salib. Kayu dan tanah liat menandakan hal yang berasal dari manusia dan dari bumi. Bagaimana kita dapat menjadi bejana untuk maksud yang mulia? Apakah bejana untuk maksud yang kurang mulia itu? Percaya pada kemahiran, hikmat, kemampuan, dan pengetahuan, serta menyentuh perkara rohani dengan kekuatan manusia, mengacu pada hal untuk tujuan yang kurang mulia. Dalam buku The Spirit of Christ yang ditulis oleh Andrew Murray,
Diceritakan bahwa ada beberapa orang membaca Alkitab, dan mereka mencoba untuk memahami dengan hikmat mereka sendiri. Sementara yang lainnya membaca Alkitab dengan menantikan pengajaran Roh Kudus. Kelompok yang pertama membaca Alkitab untuk mencari tahu apa yang ingin mereka ketahui. Sementara yang lainnya membaca Alkitab untuk menemukan apa yang diajarkan Roh Kudus kepada mereka. Perkataan ini mencerahkan saya. Saya merasa diterangi dan menjadi sadar bahwa dalam pembacaan Alkitab sering saya lakukan seturut kekuatan dan hikmat manusia. Banyak waktu dan energi yang sudah saya habiskan untuk membaca Alkitab berulang-ulang dari awal sampai akhir. Saya berharap untuk mendapatkan pengertian dengan membaca Alkitab berulang-ulang. Tetapi hal ini mutlak hanya melatih kekuatan, hikmat, pengertian, dan persepsi manusia. Saya dapat menemukan bahwa setiap hal rohani tidak mulia bila hal itu berasal dari diri sendiri. Hanya yang berasal dari Tuhan yang mulia. Karena kejatuhan manusia, segala sesuatu yang dimiliki manusia yang tidak melalui salib tidak mulia. Sesuatu yang mulia itu berbobot, karena hal itu didapatkan dengan membayar harga. Perkara ini seperti ada label harga untuk setiap barang dagangan, di mana barang yang berharga memiliki harga yang mahal. Beberapa orang mempunyai kapasitas mental yang baik. Mereka dapat mengingat khotbah orang lain dan mengulanginya, atau bahkan menjelaskan dengan lebih baik. Tetapi kecuali mereka memperolehnya dengan membayar harga, hal itu hanya memiliki sedikit bobot di hadapan Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dituliskan, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Tuhan menginginkan kita menolak segala sesuatu yang kurang mulia. Dia menginginkan semua hal yang ada di dalam diri kita telah melalui salib. Apa yang kita bicarakan harus menyentuh diri kita terlebih dahulu, sebelum hal itu dapat menyentuh orang lain. Kita harus berusaha membersihkan diri dari perkara yang kurang mulia. Kayu tidak akan dapat menggantikan emas, dan tanah liat tidak akan pernah dapat menggantikan perak. Pada saat yang sama, untuk perkara Tuhan, kita harus menjadi orang-orang yang bersedia untuk membayar harga. Bila kita melakukannya, kita akan menjadi bejana yang bersih dan mulia, serta layak untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati.